Ini kita bagi penjelasan kepada umat. Ikhwatul iman. Baik. Bid'ah idhafiyah memiliki dalil pada asal perbuatannya, akan tetapi tidak memiliki dalil dari segi tata cara, keadaan-keadaan dan perincian-perincian. Sementara itu tata cara, keadaan dan perincian tersebut memerlukan dalil, kerana pada umumnya hal-hal tersebut merupakan amal peribadahan, bukan sekadar adat kebiasaan semata-mata. Apa pun kita buat kena ada dalil. Bid'ah idhafiyah secara kasar dia daripada Quran dan Sunnah, tapi tata cara buat dia tak ada dalil. Kita hakikat pun kena ada dalil, cara kita buat pun mesti ada cara daripada Nabi. Contoh bid'ah idhafiyah adalah zikir pada Allah dengan cara berjemaah dalam satu surah. Subhanallah, subhanallah, ramai-ramai satu surah. Maka asal perbuatan tersebut, yakni zikir, adalah perbuatan yang disyariatkan. Akan tetapi tata cara dengan berjemaah dalam satu surah adalah bid'ah yang menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Memang subhanallah itu daripada Nabi. Kita akan baca riwayat Nabi sebut 33 kali ada masa. Kadang-kadang Nabi sebut 10 kali ada masa. Kadang-kadang Nabi sebut 11 kali ada masa. Kadang-kadang Nabi sebut bagi terbalik. Kadang-kadang Nabi sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang Nabi bagi terbalik. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah. Masa bila? Masa tidur. Masa tidur Nabi bagi terbalik. Nabi sebut Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Nabi kata apa? Siapa yang baca zikir macam ni, imam lepas semayang 33 ataupun 11 ataupun 10 ataupun 25, dia baca, ataupun masa dia tidur dia baca. Nabi kata siapa yang baca zikir ni, dia tak akan menyesal seumur hidup. Apa maksud dia, kawan? Tak tahu nak bongkar ke mana. Siapa yang buat amalan ni masa tidur dan masa semayang, sibuk-sibuk kita buat cara kita kan, dengan kerja dengan sibuk ni, bagilah 11 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah 11 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 11 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 11 kali. Tak ada susah apa. Tak ada susah apa. Siapa yang buat benda ni, Nabi kata lepas semayang, masa nak tidur, Nabi kata demi Allah dia tidak akan menyesal selama-lama. Apa maksud dia? Kecil je, tak ada apa-apa. Artinya kalau kita balik ayat tu, siapa yang tak buat benda ni, dia menyesal. Apa yang ada tu besar, punya besar sampai macam tu. Tapi duk pi dengan satu suara ni, satu suara tu Nabi tak ajak. Nabi ajak infradi, nafsi, imam, makmum. Nak baca doa. Ibn Qayyim dalam kitab dia apa nama, Ad-Da' wa Dawa', dia kata apa? Lepas semayang, imam semayang fardu, imam semayang sunat, dia kata itu adalah tempat mustajab doa. Baca doa. Tapi nak baca doa lagu mana? Imam, makmum, baca sendiri. Macam tadi 4 rakaat, Ustaz Ikam bagi peluang kita baca doa, kita baca. Yang nak baca lah. Kalau yang nak sembang lah. Nak isyak okok pula. Dan apa? 10 minit Ustaz Ikam bagi dan apa? Nak WhatsApp ke apa lagi? Dan. Baca doa. Nak minta apa? Minta. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Minta. Hadis daripada Aisyah. Aisyah tanya nak minta apa? Nabi ajak pada Aisyah nak minta 10 malam terakhir ni. Dan bab zikir. Tapi dalam penjelasannya Buya, dia berbeda dengan penjelasan Buya. Karena zikir bersama itu bid'ah dan zikir itu dengan suara pelan katanya. Jadi kitabnya sama Buya, tapi penjelasannya berbeda. Itu bagaimana itu Buya, yang jadi pertanyaan Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan dari apa yang saya baca, saya ketahui. Masalah zikir ya jelaskan, ada zikir yang dilantangkan suara azan. Tidak boleh semua orang zikirnya semacam itu. Zikir bersama-sama tidak ada larangan, sebab perintah zikir adalah tidak ada ketentuan. Selagi Allah tidak membatasi, jangan sampai Anda membuat batasan. Membaca salawat, kita diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat dan Allah bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi
Wasallim, sholawatlah engkau. Apakah di sini ada aturan khusus? Kamu harus sendiri-sendiri? Ada tidak? Nggak ada perintah sendiri-sendiri. Juga nggak ada perintah untuk rame-rame. Artinya kapan terjadi zikir boleh. Mari kita semua nyebut nama Allah. Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bid'ah kan rame-rame, sama-sama. Yang menjadi sebab kita itu mudah menyalahkan orang, kadang kita itu tidak sadar karena kita menuruti hawa nafsu. Suatu ketika, ini kejadian yang sesungguhnya, mungkin sekaligus dia sangat marah, doa kok bersama, doa itu sendiri baik. Akhirnya dia akhir majlis yang ngomong, ya Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba yang ahli surga, amin. Nah, dia juga ngomong amin dia. Ini Masya Allah, makasih Ustaz, kita barusan doa bersama. Jadi sebetulnya nggak ada masalah yang demikian itu. Anda kalau dipermasalahkan, Anda jangan menganggap itu sebuah masalah. Memang dalam setiap kehidupan ada orang yang semacam itu. Tapi Anda kan punya rambu-rambu, punya ilmu. Zikir boleh dibaca bersama. Khususnya orang-orang awam itu kalau zikirnya nggak bareng-bareng lupa urutannya yang mana. Kadang nggak hafal. Zikir habis sholat nggak ingat. Habis sholat langsung bubar. Jadi kalau Anda orang menjelaskan Riyadhus Shalihin, kemudian dia melarang zikir bersama, nggak tahu diambil syarah dari mana. Wong di Riyadhus Shalihin ini menyebutkan tentang kita dihimbau untuk berzikir, baik sendiri, berduaan, bertiga, atau rame. Gantian juga boleh. Jadi nggak ada, yang penting kita banyak berzikir. Kemudian ya kalau rame-ramenya tanpa disengaja ya, memang ada larangan harus rame-rame tidak disengaja, nggak ada, sengaja tidak sengaja. Jadi Anda jangan membatasi, begitu. Zikir ya zikir. Mengangkat suara ya, penting jangan lantang bikin orang pusing kaget, wajar. La ilaha illallah. Subhanallah. Jadi itu sebetulnya lagi-lagi tadi hawa nafsu. Kalau sudah kita kadang-kadang begini, kalau sudah tidak senang dengan kelompok itu apa saja dikan salah. Dibahas urusan zikir, zikir bersama jadi bid'ah. Mengeluarkan suara dalam zikir bid'ah. Wong Nabi pernah melihat orang berzikir, dengar orang berzikir kok. Mengucapkan zikir Nabi mendengar, Nabi tidak melarang kok. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau Anda bertemu dengan yang demikian itu ya doain semoga Allah memberikan hidayah agar orang itu bisa menjaga lisannya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau Anda berzikir sendiri hebat. Lalu Anda mengajak anak-anak berzikir juga hebat. Anda habis sholat zikir diam sendiri, alhamdulillah mau zikir. Enggak zikir pun enggak apa-apa, sunnah yang penting sholat. Lalu tiba-tiba Anda mengajak zikir karena banyak orang awam yang hafal, bagus. Anda suarakan zikir boleh. Sholat bareng-bareng ya, kalau enggak bareng-bareng malas, oke. Yang membuat batasan itu siapa? Kok Anda ini tiba-tiba membuat batasan? Harus sendiri-sendiri, harus lirih. Mana harus sendiri, harus lirih? Datangkan satu riwayat, satu saja. Dunal jahri itu adalah jaharnya kayak apa? Dunal jahri jangan keras-keras amat. Tapi ada kan yang keras-keras amat. Berarti dunal jahri adalah adab di suatu keadaan. Jadi kan sudah kita kasih contoh, ada zikir hari raya, kita kumandangkan Allah kata tertaj mina. Waktu Sayyidina Umar berzikir, mengucapkan takbir, mina bergema. Kalau bergema kira-kira bareng atau rame ruwet? Rame, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau coba nggak bareng, nggak bisa. Namanya heboh, ribut. Kalau bergema itu adalah ada suara Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sama. Mina bergema, bukan mina hiruk pikuk, enggak. Mina bergema. Dan itu sudah biasa. Tolong wahai saudaraku, ayo kita pandang sesuatu adalah dengan ketulusan, kejujuran, bukan dengan hawa nafsu karena kita benci dengan kelompok lain. Saya kalau ada orang tidak berzikir nggak apa-apa kok. Yang penting mau sholat zamannya zaman sholat saja. Kalau zikirnya kita sebagian masuk zikirnya lirih, ya enggak apa-apa, zikir lirih pas biasa. Makanya kalau kita masuk masjid kita selalu minta kepada imam di situ. Saya tidak mau jadi imam. Kalau terpaksa jadi imam langsung saya serahkan. Zikir tidak zikir suka-suka. Tapi kalau itu komunitas yang saya kenal, saya ajak berzikir. Kenapa? Ada orang yang rajin zikir, ada orang yang malas zikir. Kalau yang rajin zikir, biarpun saya tidak zikir, dia akan berzikir. Yang malas zikir sayang, dia nongkrong ngobrol nanti ngomongin di masjid akhirnya jual berapa hargamu? Jualan akhirnya di masjid. Jangan mempermasalahkan orang yang mempermasalahkan.
Sebab orang bermasalahkan memang dia masalah. Cukup Anda dengan yang Anda yakini, yang saya jelaskan adalah saya ambil dari para ulama. Bukan saya ngarang-ngarang begitu, saya tidak punya pendapat sendiri. Hanya bahasanya saja saya hadirkan seolah-olah bahasa saya. Gitu, semua tidak, saya ambil dari ulama. Jangan ngomong, wah Buya bisa menjelaskan hadis, tidak. Saya ngintip dulu dari perkataan ulama.